Di depan puluhan tamu arisan, ibu mertuaku menunjuk wajahku sambil berkata, "Perempuan ini bukan menantu keluarga kami. Dia cuma numpang hidup dari anak saya." Semua orang langsung menatapku. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum sinis, ada yang terang-terangan menikmati penghinaan itu. Aku hanya berdiri diam, menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Suamiku yang berdiri di sampingku tidak mengatakan apapun, tidak membelaku, tidak menghentikan ibunya. Seolah semua penghinaan itu memang pantas ku terima. Namun beberapa menit kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang wanita tua masuk dengan langkah pelan. Tidak ada yang mengenalnya. Tapi saat wanita itu menyebut namaku, wajah ibu mertuaku langsung berubah. Cangkir di tangannya hampir terlepas. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang yang selama ini merendahkanku terlihat ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tuliskan dulu kota asal kalian di kolom komentar. Dan saya ingin bertanya, kalau kalian dipermalukan oleh keluarga pasangan di depan banyak orang, apakah kalian akan tetap diam demi menjaga rumah tangga atau langsung membela diri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aku menikah dengan cinta, tapi masuk ke dalam keluarga yang tak pernah menerimaku. Namaku Laras. Usiaku 29 tahun. Kalau seseorang melihat foto-foto pernikahanku yang masih tersimpan di media sosial, mungkin mereka akan berpikir aku adalah perempuan yang sangat beruntung. Aku menikah dengan laki-laki yang tampan, punya pekerjaan yang baik, berasal dari keluarga terpandang, dan terlihat sangat mencintaiku. Semua orang yang hadir saat itu mengatakan hal yang sama. Laras beruntung sekali. Suaminya baik. Keluarganya juga berada. Kamu pasti hidup enak setelah menikah. Setiap kali mendengar ucapan itu, aku hanya tersenyum. Karena tidak ada yang tahu bahwa kehidupan yang terlihat indah dari luar ternyata menyimpan banyak luka yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Luka yang tidak datang dari orang asing, bukan dari tetangga, bukan dari teman, melainkan dari keluarga suamiku sendiri. Aku lahir dari keluarga sederhana. Ayahku seorang sopir angkutan antar kota. Sedangkan ibuku berjualan gorengan dan kue-kue kecil di depan rumah. Kami tidak pernah hidup mewah. Rumah kami kecil. Motor yang digunakan ayah sudah tua. Bahkan saat hujan deras, atap rumah sering bocor di beberapa bagian. Namun aku tumbuh di tengah keluarga yang penuh kasih sayang. Aku tidak pernah merasa kekurangan cinta. Ayah dan ibuku selalu bekerja keras agar aku bisa sekolah. Agar aku bisa memiliki masa depan yang lebih baik dari mereka. Dan aku selalu bangga dengan itu. Sangat bangga. Setelah lulus kuliah, aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi makanan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membantu orang tuaku. Di tempat itulah aku bertemu Reno, laki-laki yang kemudian menjadi suamiku. Awalnya kami hanya rekan kerja biasa, bahkan tidak terlalu dekat. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Dia juga sibuk dengan pekerjaannya. Namun karena sering bertemu, kami mulai saling mengenal, mulai saling bercanda, mulai saling berbagi cerita. Dan tanpa sadar, hubungan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Reno adalah tipe laki-laki yang mudah disukai. Ramah, pandai berbicara, murah senyum, dan selalu tahu cara membuat orang merasa nyaman. Saat pertama kali dia mengatakan bahwa dia menyukaiku, aku bahkan tidak percaya. Karena menurutku kami berasal dari dunia yang berbeda. Aku tahu keluarganya cukup berada.
Sedangkan aku hanya perempuan biasa. Namun Reno tidak pernah mempermasalahkan itu. Setidaknya saat itu. Laras, katanya suatu malam, aku nggak peduli keluargamu siapa. Aku suka kamu karena kamu. Kalimat itu membuatku tersenyum sepanjang malam. Aku merasa dihargai, merasa dicintai. Dan untuk pertama kalinya aku membayangkan masa depan bersama seseorang. Hubungan kami berjalan hampir 2 tahun sebelum akhirnya Reno melamarku. Hari itu aku menangis bahagia. Ibuku menangis. Ayahku juga terlihat berkaca-kaca. Mereka sangat menyukai Reno. Karena selama pacaran, Reno selalu menunjukkan sikap yang baik, sopan, perhatian, dan terlihat tulus. Namun ada satu hal yang sejak awal membuatku khawatir. Keluarganya. Terutama ibunya, Bu Ratna. Aku masih ingat pertama kali bertemu beliau. Hari itu Reno mengajakku makan siang bersama keluarganya. Aku datang dengan perasaan gugup. Aku mengenakan baju terbaik yang kupunya. Bahkan malam sebelumnya aku hampir tidak bisa tidur karena terlalu cemas. Aku ingin memberikan kesan yang baik. Aku ingin calon ibu mertuaku menyukaiku. Namun ternyata semuanya tidak berjalan seperti yang kubayangkan. Begitu aku masuk ke rumah mereka, Bu Ratna hanya tersenyum tipis. Senyum yang terasa formal. Bukan senyum hangat yang membuat seseorang merasa diterima. Beliau mempersilahkanku duduk. Lalu mulai bertanya, "Orang tua kamu kerja apa?" Tanyanya. Aku menjawab jujur. "Ayah saya sopir, Bu." Beliau mengangguk. Kemudian bertanya lagi. "Ibu?" "Ibu jualan makanan kecil di rumah." Beliau kembali mengangguk. Namun setelah itu suasana menjadi aneh. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi ada sesuatu di matanya yang berubah. Seolah beliau baru saja mendapatkan jawaban yang tidak diinginkannya. Sepanjang makan siang itu aku berusaha mengobrol. Berusaha ramah. Berusaha menunjukkan bahwa aku serius dengan Reno. Namun Bu Ratna lebih sering diam. Kalaupun berbicara, hanya seperlunya. Dan setiap kali aku menjawab pertanyaan, beliau selalu memberi respons yang sangat singkat. Saat pulang, aku langsung bertanya kepada Reno. "Kayaknya ibumu nggak suka sama aku." Reno tertawa kecil. "Kamu kebanyakan mikir." Tapi aku ngerasa, ibu memang pendiam. Jawabnya, aku mencoba mempercayainya. Karena aku mencintainya. Dan karena saat itu aku masih berpikir semuanya akan membaik seiring waktu. Ternyata aku salah. Sangat salah. Beberapa bulan setelah lamaran, aku mulai mendengar cerita-cerita kecil. Ada saudara Reno yang mengatakan bahwa Bu Ratna sebenarnya ingin Reno menikah dengan anak sahabatnya. Ada juga yang bilang beliau kecewa karena aku berasal dari keluarga sederhana. Awalnya aku menganggap itu hanya gosip. Aku tidak ingin menilai seseorang dari omongan orang lain. Namun jauh di dalam hati, ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Hari pernikahan kami akhirnya tiba. Hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Aku mengenakan gaun putih sederhana. Reno terlihat tampan. Orang tuaku tersenyum bahagia. Dan aku berpikir semua kekhawatiran yang selama ini kurasakan akan berakhir setelah kami resmi menjadi suami istri. Aku pikir setelah menikah, Bu Ratna akan menerimaku. Aku pikir status sebagai menantu akan mengubah segalanya. Aku pikir cinta dan ketulusan akan cukup untuk meluluhkan hati seseorang. Namun aku tidak tahu bahwa setelah pesta pernikahan selesai, setelah para tamu pulang, dan setelah kehidupan rumah tangga benar-benar dimulai, aku akan menghadapi kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Karena bagi Bu Ratna, aku tidak pernah dianggap sebagai menantu yang layak. Dan itu baru awal dari penghinaan panjang yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku selalu menjadi menantu paling rendah di mata mereka. Setelah menikah, aku benar-benar percaya semuanya akan berubah.
Aku berpikir mungkin selama ini Bu Ratna hanya belum mengenalku. Mungkin beliau hanya butuh waktu. Mungkin setelah melihat bagaimana aku mencintai Reno, bagaimana aku menghormati keluarganya, dan bagaimana aku berusaha menjadi menantu yang baik, beliau akan menerimaku. Setidaknya itu yang selalu kuharapkan. Namun kenyataan yang kutemui justru sebaliknya. Hari demi hari berlalu. Minggu demi minggu berganti. Dan aku mulai menyadari bahwa masalahnya bukan karena beliau belum mengenalku. Masalahnya adalah karena beliau memang tidak menginginkanku sejak awal. Rumahku dan rumah mertua hanya berjarak sekitar 10 menit. Karena itulah aku cukup sering datang. Kadang membantu memasak. Kadang membantu membersihkan rumah. Kadang hanya sekadar mengantar makanan. Aku selalu berusaha hadir ketika dibutuhkan. Karena aku ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga. Namun semakin sering aku datang, semakin jelas perbedaan perlakuan yang kuterima. Aku masih ingat suatu hari saat keluarga besar berkumpul untuk makan siang. Semua orang duduk di meja makan besar. Sepupu-sepupu Reno datang bersama pasangan mereka. Suasananya ramai. Penuh tawa. Penuh cerita. Aku ikut membantu menyiapkan makanan sejak pagi. Mulai dari memotong sayuran, mencuci piring, sampai menata meja. Aku bahkan belum sempat duduk karena masih sibuk mondar-mandir dari dapur ke ruang makan. Saat makanan siap disajikan, salah satu tante Reno berkata, "Laras, sini makan." Aku tersenyum. Baru saja hendak duduk ketika Bu Ratna berkata, "Tunggu dulu." Aku langsung berhenti. Beliau lalu menunjuk beberapa piring kotor yang masih menumpuk di dapur. "Laras, beresin itu dulu." Aku menoleh ke arah dapur. Lalu menoleh ke arah meja makan. Semua orang sudah duduk. Termasuk para menantu lainnya. Hanya aku yang masih berdiri. Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu." Lalu kembali ke dapur. Saat itu aku mencoba berpikir positif. Mungkin memang kebetulan. Mungkin hanya karena aku yang paling dekat dengan dapur. Namun kejadian seperti itu terus berulang. Lagi. Dan lagi. Dan lagi. Setiap ada acara keluarga, aku selalu menjadi orang terakhir yang makan. Aku selalu menjadi orang pertama yang diminta bekerja. Aku selalu menjadi orang yang dipanggil saat ada pekerjaan yang tidak ingin dilakukan orang lain. Dan anehnya, tidak ada seorang pun yang merasa itu janggal. Seolah semuanya sudah dianggap biasa. Suatu sore aku sedang membantu membuat kue di rumah Bu Ratna. Saat itu beberapa kerabatnya juga datang. Mereka duduk sambil minum teh dan mengobrol. Aku berada di dapur. Membantu sejak siang. Ketika aku lewat membawa nampan minuman, aku tidak sengaja mendengar salah satu teman Bu Ratna bertanya, "Itu menantunya Reno ya?" "Iya," jawab Bu Ratna. "Lumayan cantik juga." Aku sempat tersenyum dalam hati. Namun beberapa detik kemudian Bu Ratna melanjutkan, "Cantik saja nggak cukup." Teman-temannya tertawa kecil. Lagi pula sekarang banyak perempuan pintar cari jalan hidup. Katanya lagi, ada yang menikah karena cinta. Ada juga yang menikah karena kesempatan. Tawa mereka semakin terdengar. Aku langsung terdiam. Meski tidak menyebut namaku secara langsung, aku tahu siapa yang sedang dibicarakan. Aku. Saat itu aku berdiri di balik pintu dapur. Tanganku masih memegang nampan. Mataku mulai terasa panas. Namun aku menahan semuanya. Karena aku tidak ingin membuat keributan. Aku tidak ingin Reno malu. Aku tidak ingin dianggap menantu yang tidak tahu diri. Malamnya aku bercerita kepada Reno. Dengan hati-hati. Dengan harapan kali ini dia mau mengerti. "Mas." "Iya." Aku kayaknya nggak sengaja dengar ibumu ngomong soal aku. Reno masih fokus melihat layar ponselnya. "Apa?" Aku menceritakan semuanya. Setiap kalimat. Setiap sindiran. Setiap tawa yang masih terngiang di telingaku. Namun setelah selesai bercerita,
Jawaban Reno membuatku semakin sedih. Kamu salah paham, katanya. Aku terdiam. Lagi-lagi jawaban yang sama. Mas, aku dengar sendiri. Mungkin bukan tentang kamu. Aku tersenyum pahit. Karena saat itu aku mulai sadar satu hal. Reno tidak mau melihat kenyataan. Atau mungkin, dia memang tidak ingin melihatnya. Sejak hari itu aku mulai menyimpan semuanya sendiri. Aku menangis saat sendirian. Aku tersenyum saat berada di depan orang lain. Dan aku terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal tidak. Sama sekali tidak. Yang paling menyakitkan bukanlah penghinaan dari Bu Ratna, melainkan kenyataan bahwa suamiku selalu memilih untuk mengabaikannya. Karena ketika orang lain menyakitimu, setidaknya kamu tahu mereka bukan pihakmu. Tapi ketika orang yang paling kamu harapkan justru diam, rasa sakitnya berbeda. Jauh lebih dalam. Beberapa minggu kemudian, Bu Ratna mulai sibuk mempersiapkan acara besar. Arisan bulanan yang biasanya dihadiri banyak tamu. Ada pengusaha. Ada kerabat jauh. Ada teman-teman sosialitanya. Bahkan ada beberapa tokoh yang cukup dikenal di kota kami. Semua persiapan dilakukan dengan sangat serius. Rumah dihias. Makanan disiapkan. Undangan disebar. Dan seperti biasa, aku ikut membantu. Namun aku belum tahu bahwa di balik semua kesibukan itu, Bu Ratna ternyata sudah menyiapkan sesuatu yang membuatku sulit melupakannya sampai hari ini. Sesuatu yang akan mempermalukanku di depan puluhan orang. Sesuatu yang akan membuat seluruh hidupku berubah. Dan dari situlah semuanya benar-benar dimulai. Aku mulai kehilangan suamiku sedikit demi sedikit. Kalau ada yang lebih menyakitkan daripada dihina oleh mertua, itu adalah ketika suami yang kita cintai mulai berubah tanpa kita sadari. Perubahannya tidak terjadi dalam semalam. Tidak tiba-tiba. Tidak langsung terlihat. Tapi perlahan. Sangat perlahan. Sampai suatu hari aku sadar bahwa laki-laki yang menikahiku dulu tidak lagi sama seperti yang ku kenal. Awal menikah, Reno selalu ada untukku. Kalau aku pulang kerja dalam keadaan lelah, dia yang membuatkan minuman. Kalau aku sakit, dia yang paling panik. Kalau aku sedih, dia akan duduk di sampingku sampai aku mau bercerita. Saat itu aku merasa sangat beruntung. Aku merasa dipilih oleh laki-laki yang tepat. Karena itulah aku sanggup bertahan menghadapi sikap Bu Ratna. Aku selalu berpikir selama Reno ada di sisiku, semuanya akan baik-baik saja. Ternyata aku salah. Perubahan itu mulai terasa setelah kami menikah hampir 1 tahun. Bu Ratna semakin sering menelepon Reno. Awalnya aku tidak mempermasalahkannya. Namanya juga anak dan ibu. Wajar kalau mereka dekat. Namun lama-kelamaan frekuensinya semakin sering. Pagi menelepon. Siang menelepon. Malam menelepon. Kadang hanya untuk hal-hal kecil. Reno, lampu teras mati. Reno langsung datang. Reno, ibu mau beli sesuatu. Reno langsung berangkat. Reno, ibu lagi bosan. Reno langsung menemani. Aku tidak pernah melarang. Tidak pernah. Karena aku tidak ingin dianggap istri yang memisahkan anak dari orang tuanya. Namun semakin lama aku merasa rumah tangga kami mulai kehilangan ruang. Seolah semua keputusan harus melibatkan Bu Ratna. Suatu malam aku memasak makanan favorit Reno. Sup ayam yang dulu selalu dia puji. Aku menyiapkannya dengan senang hati. Karena sudah hampir seminggu kami jarang makan malam bersama. Reno selalu pulang terlambat. Atau pergi ke rumah ibunya. Jam 7 malam. Aku menunggu. Makanan masih hangat. Jam 8 malam. Aku masih menunggu. Jam 9 malam. Teleponku akhirnya berdering. Reno. Halo mas. Laras, aku makan di rumah ibu ya. Katanya santai. Aku terdiam beberapa detik. Oh. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Ibu masak banyak. Lanjutnya.
Kamu makan duluan aja. Telepon berakhir. Begitu saja. Aku duduk sendirian di meja makan, menatap kursi kosong di depanku, menatap sup yang mulai dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis karena merasa tidak dianggap. Bukan soal makan malamnya. Bukan. Tapi karena dia bahkan tidak bertanya apakah aku sudah memasak. Dia bahkan tidak berpikir bahwa mungkin aku sedang menunggu. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Suatu pagi aku sedang membersihkan rumah saat ponselku berbunyi. Ibuku menelepon. Laras. Suara beliau terdengar ceria. Iya, Bu. Minggu ini bisa datang nggak? Aku tersenyum. Sudah hampir 2 bulan aku tidak berkunjung. Bisa, Bu. Kami kangen. Kata ibuku. Dan entah kenapa mataku langsung terasa panas. Karena aku juga kangen. Sangat kangen. Malamnya aku menyampaikan rencana itu kepada Reno. Mas. Minggu kita ke rumah ayah sama ibu ya? Reno mengangguk. Boleh. Aku langsung senang. Karena akhirnya kami bisa menghabiskan waktu bersama keluargaku. Namun 2 hari kemudian semuanya berubah. Bu Ratna tiba-tiba mengadakan acara makan keluarga. Dan tentu saja Reno langsung memilih hadir. Tapi kita sudah janji ke rumah orang tuaku. Kataku pelan. Nanti aja. Jawab Reno. Mas, mereka sudah nunggu. Ibu juga butuh aku. Katanya. Aku menatapnya lama. Lalu bertanya sesuatu yang selama ini kusimpan sendiri. Kalau harus memilih, keluarga kita atau ibu? Reno langsung terlihat kesal. Kenapa sih harus bikin masalah? Aku tersenyum pahit. Karena ternyata baginya, perasaanku adalah masalah. Sejak hari itu aku mulai menyadari sesuatu. Aku tidak sedang bersaing dengan perempuan lain. Aku sedang bersaing dengan pengaruh ibunya dalam hidup Reno. Dan aku selalu kalah. Namun semua itu masih belum seberapa dibandingkan apa yang terjadi beberapa minggu kemudian. Suatu sore aku datang ke rumah Bu Ratna untuk membantu persiapan arisan besar. Rumah terlihat sangat sibuk. Orang keluar masuk. Dekorasi dipasang. Meja-meja ditata. Makanan mulai disiapkan. Saat aku sedang membantu di dapur, tanpa sengaja aku mendengar Bu Ratna berbicara dengan salah satu sahabatnya. Acara kali ini harus sempurna. Katanya. Tentu. Jawab temannya. Laras juga bantu. Bu Ratna tertawa kecil. Tawa yang langsung membuatku tidak nyaman. Ya bantu. Katanya. Lumayan buat jadi tenaga tambahan. Kedua wanita itu tertawa. Kemudian Bu Ratna melanjutkan kalimatnya. Kalimat yang membuat langkahku berhenti. Lagi pula di acara nanti semua orang harus tahu posisi dia sebenarnya. Aku langsung terdiam. Posisi? Posisi apa? Aku ingin mendengar lebih banyak. Namun mereka sudah berpindah topik. Sejak saat itu perasaanku menjadi tidak tenang. Sangat tidak tenang. Karena ada sesuatu dalam nada suara Bu Ratna yang terasa aneh. Seolah beliau sedang merencanakan sesuatu. Seolah beliau sedang menunggu hari arisan itu datang. Dan aku tidak tahu bahwa firasat burukku ternyata benar. Karena pada hari arisan itu nanti, di depan puluhan tamu, Bu Ratna akan melakukan penghinaan terbesar yang pernah kuterima dalam hidupku. Penghinaan yang membuat seluruh ruangan terdiam. Dan membuatku mempertanyakan apakah aku masih punya alasan untuk bertahan dalam keluarga itu. Di hari arisan itu, aku diperlakukan seperti pembantu. Hari arisan yang selama berminggu-minggu dipersiapkan akhirnya tiba. Sejak subuh rumah Bu Ratna sudah ramai. Beberapa mobil catering datang silih berganti. Tukang dekorasi sibuk menata halaman. Karangan bunga dipasang di berbagai sudut rumah. Bahkan ruang tamu yang biasanya sederhana terlihat jauh lebih mewah dari biasanya. Semua orang tampak bersemangat. Kecuali aku. Entah kenapa sejak mendengar ucapan Bu Ratna beberapa hari sebelumnya,
Perasaanku tidak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu yang menggangguku, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Namun aku tetap datang pagi-pagi sekali. Karena Bu Ratna sendiri yang memintaku hadir lebih awal. Laras, datang jam 6 ya. Katanya malam sebelumnya. Banyak yang harus dikerjakan. Aku mengiyakan. Seperti biasa. Tanpa membantah. Saat aku tiba, beberapa saudara Reno juga sudah datang. Namun ada satu hal yang langsung membuatku heran. Mereka datang dengan pakaian yang cantik, riasan yang rapi, tas-tas mahal yang sengaja dipamerkan. Sedangkan aku, baru saja diberi celemek dapur oleh Bu Ratna. Nanti bantu di belakang saja, katanya, sambil menyerahkan celemek itu kepadaku. Aku sempat tersenyum, berusaha menganggap semuanya biasa. Mungkin memang karena aku datang lebih awal. Mungkin karena mereka belum mulai bekerja. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari sesuatu. Semua perempuan di rumah itu sibuk mempercantik diri. Sementara aku sibuk bekerja. Ada yang duduk sambil minum kopi. Ada yang memilih baju. Ada yang bercanda. Ada yang berfoto untuk media sosial. Sedangkan aku mondar-mandir dari dapur ke ruang makan. Mengangkat piring. Menata gelas. Membersihkan meja. Dan mengurus banyak hal lainnya. Menjelang pukul 10 pagi, para tamu mulai berdatangan. Jumlahnya sangat banyak. Jauh lebih banyak daripada yang kubayangkan. Beberapa bahkan datang dengan mobil mewah. Mereka disambut langsung oleh Bu Ratna di depan rumah. Dengan senyum yang sangat ramah. Senyum yang tidak pernah kulihat saat beliau berbicara kepadaku. Aku memperhatikan dari kejauhan. Sambil membawa nampan minuman. Dan entah kenapa dadaku terasa sesak. Karena lagi-lagi aku merasa seperti orang asing. Beberapa tamu mulai memenuhi ruang tamu. Suasana semakin ramai. Tawa terdengar di mana-mana. Orang-orang saling memuji. Saling memamerkan pencapaian. Saling membicarakan bisnis dan keluarga mereka. Saat itulah salah satu tamu menghampiriku. Seorang wanita parubaya yang terlihat sangat ramah. "Kamu anak Bu Ratna?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Bukan, Bu." "Saudara?" "Bukan juga." "Lalu siapa?" Aku baru saja ingin menjawab ketika suara Bu Ratna terdengar dari belakang. "Dia menantu Reno," katanya. Wanita itu langsung tersenyum. "Oh, menantunya ya?" Aku mengangguk sopan. Namun Bu Ratna kembali berbicara. "Sekalian bantu-bantu rumah," katanya sambil tertawa kecil. Beberapa orang ikut tertawa. Aku mencoba tersenyum. Meski ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Semakin siang, pekerjaanku semakin banyak. Bahkan aku hampir tidak sempat duduk. Saat tamu lain menikmati makanan, aku masih berada di dapur. Saat tamu lain bercengkerama, aku masih mencuci piring. Saat tamu lain tertawa, aku masih mondar-mandir membawa minuman. Yang membuatku sedih, Reno melihat semua itu. Dia ada di sana. Dia melihatku bekerja sejak pagi. Dia melihatku tidak sempat makan. Dia melihatku kelelahan. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak sekalipun. Aku mulai bertanya dalam hati. Apakah dia benar-benar tidak melihat? Atau dia memilih untuk tidak peduli? Menjelang siang, kakiku mulai terasa pegal. Aku akhirnya duduk sebentar di dapur. Hanya beberapa menit. Hanya untuk menarik napas. Namun saat itulah Bu Ratna masuk. "Laras." "Iya, Bu." "Kenapa duduk?" Aku langsung berdiri. "Maaf, Bu. Cuma istirahat sebentar." Beliau melihatku dari atas sampai bawah. Lalu berkata, "Tamu masih banyak." Aku mengangguk. Lagi pula yang datang hari ini orang-orang penting. Aku kembali mengangguk. Tidak mengerti maksudnya. Namun beberapa detik kemudian beliau melanjutkan kalimatnya.
Kalimat yang membuat dadaku terasa tidak nyaman. Jangan sampai bikin malu keluarga. Aku terdiam. Karena entah kenapa, kalimat itu terdengar seperti peringatan, bukan nasihat. Saat Bu Ratna keluar dari dapur, aku berdiri memandang pintu beberapa saat. Perasaanku semakin tidak tenang. Karena sejak pagi aku merasa beliau sedang menunggu sesuatu. Seolah ada rencana yang belum dijalankan. Seolah ada sesuatu yang sengaja disiapkan untukku. Dan ternyata firasat itu benar. Karena beberapa jam kemudian, saat semua tamu sudah berkumpul di ruang utama, Bu Ratna tiba-tiba memanggil namaku dengan suara keras. Memintaku berdiri di depan semua orang. Di depan puluhan pasang mata yang langsung menoleh ke arahku. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa beberapa menit berikutnya akan menjadi salah satu momen paling memalukan dalam hidupku. Kamu bukan menantu kami. Aku sedang membawa nampan berisi gelas-gelas kosong ketika suara Bu Ratna tiba-tiba terdengar dari ruang utama. Laras. Suaranya cukup keras hingga membuat beberapa tamu menoleh. Aku langsung menghentikan langkah. Iya, Bu. Kesini sebentar. Katanya. Aku tidak berpikir macam-macam. Kupikir mungkin beliau ingin meminta bantuan. Atau ada sesuatu yang perlu kubawakan. Karena sejak pagi memang itulah yang terus kulakukan. Membantu. Bekerja. Menjalankan semua yang diminta. Aku berjalan menuju ruang utama. Ruangan itu penuh. Hampir semua kursi terisi. Puluhan pasang mata memperhatikanku saat aku datang. Ada ibu-ibu sosialita. Ada kerabat jauh. Ada teman bisnis keluarga. Ada orang-orang yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Begitu aku sampai di dekat Bu Ratna, beliau tersenyum. Namun senyum itu membuatku tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Laras. Katanya. Ayo sini. Aku berdiri di sampingnya. Berusaha tetap tenang. Meski perasaanku mulai tidak enak. Kemudian Bu Ratna mengambil mikrofon kecil yang digunakan untuk acara arisan. Dan saat itulah suasana berubah. Teman-teman. Katanya sambil tersenyum. Sebelum acara dilanjutkan, saya mau mengenalkan seseorang. Beberapa tamu langsung memperhatikan. Ada yang tersenyum. Ada yang menunggu dengan penasaran. Aku sendiri mulai bingung. Karena tidak pernah ada rencana seperti ini. Laras. Beliau menoleh ke arahku. Lihat ke sini. Aku tersenyum kecil. Berusaha sopan. Lalu kalimat berikutnya keluar dari mulutnya. Dan membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Ini istrinya Reno. Katanya. Beberapa tamu mengangguk. Namun Bu Ratna belum selesai. Walaupun jujur saja. Beliau tertawa kecil. Kami sebenarnya tidak pernah merencanakan dia menjadi bagian keluarga kami. Ruangan langsung sunyi. Aku langsung menatap Bu Ratna. Tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Beberapa tamu saling berpandangan. Ada yang tersenyum canggung. Ada yang terlihat kaget. Sementara Bu Ratna terus berbicara. Dulu saya punya harapan lain untuk anak saya. Katanya. Tapi ya sudahlah. Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut ruangan. Aku berdiri diam. Tanganku mulai gemetar. Laras berasal dari keluarga sederhana. Lanjutnya. Sangat sederhana. Aku merasakan wajahku mulai panas. Karena sekarang beliau tidak lagi menyindir. Beliau sedang mempermalukanku secara terang-terangan. Ayahnya sopir. Katanya. Ibunya jualan gorengan. Beberapa orang mulai berbisik. Aku ingin pergi. Sungguh. Aku ingin keluar dari ruangan itu. Namun kakiku terasa berat. Dan penghinaan itu terus berlanjut. Makanya saya selalu bilang ke Reno. Kata Bu Ratna. Menikah itu jangan cuma pakai perasaan. Tawa kembali terdengar. Lebih banyak dari sebelumnya. Aku menoleh ke arah Reno. Mencari bantuan. Mencari pembelaan.
mencari sesuatu. Apa saja. Namun Reno hanya duduk diam. Diam. Tidak mengatakan apapun. Tidak menghentikan ibunya. Tidak berdiri membelaku. Saat itulah hatiku benar-benar hancur. Karena untuk pertama kalinya aku sadar, aku benar-benar sendirian. Lagi pula, Bu Ratna kembali berbicara. Kalau dipikir-pikir, dia ini sebenarnya bukan menantu yang kami inginkan. Ruangan menjadi semakin sunyi. Lalu beliau menatapku, tepat ke mataku, dan mengucapkan kalimat yang tidak pernah bisa kulupakan. Kamu bukan menantu kami. Aku langsung terdiam. Kamu hanya perempuan yang kebetulan dinikahi anak saya. Air mataku langsung jatuh. Tidak bisa kutahan lagi. Beberapa tamu terlihat tidak nyaman. Namun tidak ada yang berani bicara. Karena Bu Ratna adalah tuan rumah. Karena Bu Ratna adalah orang yang berpengaruh. Dan karena tidak ada yang ingin terlibat. Aku memandang Reno sekali lagi. Berharap, meski hanya sedikit. Namun laki-laki yang dulu berjanji akan selalu menjagaku itu tetap diam. Diam seperti orang asing. Saat itulah aku merasa ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Dengan air mata yang terus mengalir, aku akhirnya menundukkan kepala. Lalu berkata pelan, "Kalau memang itu yang ibu rasakan." Suaraku bergetar. Saya minta maaf karena sudah mengecewakan ibu. Ruangan semakin sunyi. Dan tepat ketika aku hendak pergi meninggalkan tempat itu, pintu depan rumah tiba-tiba terbuka. Seorang wanita tua masuk perlahan. Rambutnya sudah memutih. Pakaiannya sederhana. Namun cara dia berjalan membuat seluruh ruangan memperhatikannya. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu siapa dia. Namun wanita itu langsung menatap ke arahku. Lalu berkata dengan suara tegas, "Jangan minta maaf, Laras." Aku langsung membeku. Karena aku sama sekali tidak mengenal wanita itu. Namun yang lebih mengejutkan, saat Bu Ratna melihat wajah wanita tersebut, warna wajahnya langsung berubah. Senyumnya hilang. Tangannya mulai gemetar. Dan cangkir yang sedang dipegangnya hampir terlepas. Untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat ketakutan di wajah ibu mertuaku. Dan aku belum tahu bahwa kedatangan wanita tua itu akan membuka rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikan oleh keluarga Reno. Wanita tua itu memanggil namaku seolah sudah mengenalku sejak lama. Ruangan yang sejak tadi dipenuhi bisik-bisik langsung berubah sunyi. Semua mata tertuju ke arah pintu. Termasuk aku. Air mataku masih mengalir. Dadaku masih terasa sesak akibat penghinaan yang baru saja kuterima. Namun kemunculan wanita tua itu membuatku melupakan semuanya untuk sesaat. Karena aku sama sekali tidak mengenalnya. Usianya mungkin sekitar 70 tahun. Rambutnya sudah memutih. Wajahnya dipenuhi garis-garis usia. Namun sorot matanya sangat tajam. Tajam sekali. Seolah tidak ada satupun orang di ruangan itu yang mampu membuatnya gentar. Beliau berjalan perlahan memasuki ruang tamu. Tanpa terburu-buru. Tanpa rasa canggung. Padahal hampir semua orang sedang memperhatikannya. Aku mengusap air mata. Berusaha mengingat apakah pernah bertemu dengannya. Namun tidak. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Jangan minta maaf, Laras. Katanya sekali lagi. Dengan suara yang tenang. Namun tegas. Jantungku berdebar. Karena beliau menyebut namaku. Bukan hanya tahu namaku. Tapi mengucapkannya dengan cara yang terasa sangat akrab. Aku menatapnya bingung. "Maaf," kataku pelan. "Kita pernah bertemu." Wanita itu tersenyum tipis. Namun sebelum sempat menjawab, suara Bu Ratna terdengar lebih dulu. "Ibu ngapain datang ke sini?" Aku langsung menoleh. Karena nada bicara Bu Ratna berubah drastis. Tidak ada lagi senyum sosialita yang sejak tadi dipamerkannya. Tidak ada lagi sikap percaya diri.
Yang ada hanya ketegangan. Bahkan aku melihat tangannya gemetar. Sangat jelas. Wanita tua itu menoleh ke arah Bu Ratna. Lalu tersenyum. Senyum yang sulit kuartikan. Aku datang karena sudah terlalu lama diam. Jawabnya. Kalimat itu membuat suasana semakin tidak nyaman. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Mereka jelas penasaran. Sama seperti aku. Bu Ratna mencoba tertawa kecil. Namun terdengar dipaksakan. Ini acara keluarga. Katanya. Mungkin ibu salah alamat. Wanita tua itu menggeleng pelan. Tidak. Katanya. Aku justru datang ke alamat yang tepat. Aku mulai melihat wajah beberapa anggota keluarga Reno berubah. Terutama paman dan bibi yang duduk di barisan depan. Seolah mereka mengenali wanita tersebut. Namun tidak berani bicara. Saat itulah Reno akhirnya berdiri. Maaf. Katanya sopan. Ibu siapa ya? Wanita tua itu menatap Reno beberapa detik. Lalu tersenyum tipis. Kamu Reno? Iya. Sudah sebesar ini. Katanya pelan. Reno terlihat semakin bingung. Begitu juga aku. Karena jelas sekali wanita itu mengenal keluarga ini. Namun kami tidak tahu siapa dia. Beberapa detik kemudian beliau kembali menatapku. Dan entah kenapa, tatapannya membuat hatiku terasa hangat. Tatapan yang tidak pernah kuterima dari Bu Ratna. Tatapan yang penuh kepedulian. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Pertanyaan sederhana itu membuat air mataku kembali jatuh. Karena sejak pagi, tidak ada satupun orang yang menanyakan hal itu kepadaku. Tidak satupun. Aku hanya mengangguk pelan. Meski sebenarnya aku tidak baik-baik saja. Sementara itu Bu Ratna mulai terlihat gelisah. Beliau beberapa kali melihat jam. Beberapa kali memandang ke arah pintu. Seolah berharap wanita itu segera pergi. Namun wanita tua tersebut justru melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Lalu duduk di salah satu kursi kosong. Silakan lanjutkan acaranya. Katanya. Aku hanya ingin mendengar. Kalimat itu terdengar biasa. Namun entah kenapa membuat Bu Ratna semakin tegang. Aku mulai merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang tidak ku ketahui. Sesuatu yang selama ini disembunyikan. Dan perasaanku semakin kuat saat salah satu tamu tiba-tiba berbisik kepada temannya. Itu Bu Sulastri ya? Aku langsung menoleh. Karena itu nama pertama yang kudengar sejak wanita itu datang. Temannya terlihat terkejut. Masa iya? Iya. Kok bisa? Mereka langsung diam saat menyadari aku memperhatikan. Namun nama itu sudah terlanjur masuk ke pikiranku. Bu Sulastri. Siapa sebenarnya wanita ini? Beberapa menit kemudian, beliau membuka tas kecil yang dibawanya. Lalu mengeluarkan sebuah map tua berwarna coklat. Map yang terlihat sudah disimpan sangat lama. Begitu melihat map itu, wajah Bu Ratna langsung pucat. Benar-benar pucat. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu sebelumnya. Karena selama ini Bu Ratna selalu terlihat percaya diri. Selalu merasa paling berkuasa. Selalu merasa paling benar. Tapi sekarang, beliau terlihat seperti seseorang yang ketahuan menyembunyikan sesuatu. Aku sebenarnya tidak ingin membuka ini. Kata Bu Sulastri. Ruangan kembali sunyi. Tapi setelah melihat apa yang terjadi pada Laras hari ini, beliau menatapku. Aku tidak bisa diam lagi. Aku menelan ludah. Perasaanku semakin tidak tenang. Karena jelas sekali semua ini ada hubungannya denganku. Namun aku sama sekali tidak tahu bagaimana. Lalu Bu Sulastri mengangkat map tersebut. Dan berkata sesuatu yang membuat seluruh keluarga Reno langsung terdiam. Sudah waktunya mereka tahu siapa sebenarnya keluarga Laras. Aku langsung membeku. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa rahasia yang akan terbongkar bukan hanya tentang Bu Ratna, melainkan juga tentang diriku sendiri.
Rahasia tentang keluargaku mulai terbuka. Aku berdiri di tengah ruangan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tanganku masih terasa dingin. Bekas air mata di pipiku bahkan belum mengering. Namun sekarang pikiranku tidak lagi dipenuhi penghinaan yang baru saja kulalui. Perhatianku sepenuhnya tertuju pada wanita tua bernama Bu Sulastri. Dan map tua yang sedang beliau pegang. Sudah waktunya mereka tahu siapa sebenarnya keluarga Laras. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Berulang kali. Karena aku tidak mengerti maksudnya. Siapa sebenarnya keluargaku? Bukankah semua orang sudah tahu? Ayahku seorang sopir. Ibuku berjualan gorengan. Aku tumbuh di rumah kecil yang sederhana. Tidak ada rahasia apapun. Setidaknya itulah yang selama ini kupercaya. Namun saat aku melihat wajah Bu Ratna, keyakinanku mulai goyah. Karena beliau terlihat sangat panik. Bu Sulastri, katanya dengan suara yang mulai bergetar. Saya rasa ini bukan tempat yang tepat. Bu Sulastri tersenyum tipis. Lalu kapan tempat yang tepat itu? Tanyanya. Tidak ada jawaban. Semua orang mulai saling berpandangan. Beberapa tamu bahkan terlihat semakin penasaran. Arisan yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi suasana yang tegang. Reno berdiri di sampingku. Aku bisa merasakan kebingungannya. Sama seperti diriku. Maaf. Katanya kepada Bu Sulastri. Sebenarnya ada apa? Bu Sulastri menatap Reno beberapa saat. Lalu perlahan membuka map yang dibawanya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen, foto-foto lama, dan beberapa surat yang terlihat sudah berusia puluhan tahun. Aku kenal ayah Laras. Katanya. Aku langsung terdiam. Karena kalimat itu sangat mengejutkan. Ayahku tidak pernah bercerita tentang wanita ini. Tidak pernah sekalipun. Bahkan jauh sebelum kamu lahir. Lanjutnya sambil menatapku. Dadaku mulai berdebar. Karena semakin lama semuanya terasa semakin aneh. Bu Ratna tiba-tiba berdiri. Cukup. Katanya. Namun Bu Sulastri mengabaikannya. Ayahmu orang yang sangat baik. Katanya kepadaku. Air mataku kembali menggenang. Karena aku sangat mencintai ayahku. Beliau sudah meninggal 3 tahun lalu. Dan sampai sekarang aku masih sering merindukannya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Lanjut Bu Sulastri. Ruangan kembali hening. Ayahmu pernah menyelamatkan keluarga ini. Aku langsung mengernyit. Keluarga ini? Maksudnya keluarga Reno? Aku menoleh ke arah Bu Ratna. Beliau terlihat semakin gelisah. Apa maksud ibu? Tanyaku. Bu Sulastri mengeluarkan sebuah foto lama. Lalu menunjukkannya kepada semua orang. Di foto itu terlihat beberapa orang berdiri di depan sebuah bangunan kecil. Bangunan yang tampak seperti toko tua. Dan di sana, aku melihat wajah ayahku. Masih muda. Masih sangat muda. Di sampingnya berdiri seorang laki-laki yang wajahnya mirip Reno. Aku langsung menyadari. Itu pasti ayah Reno saat muda. Puluhan tahun lalu. Kata Bu Sulastri. Keluarga Reno hampir kehilangan semuanya. Para tamu mulai memperhatikan dengan serius. Usaha mereka hampir bangkrut. Bu Ratna langsung memejamkan mata. Seolah tidak ingin mendengar lagi. Saat semua orang menjauh. Lanjut Bu Sulastri. Hanya satu orang yang membantu. Beliau mengangkat foto itu. Lalu menunjuk wajah ayahku. Dia. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Karena cerita itu benar-benar baru bagiku. Ayah Laras menjual tanah warisan keluarganya. Kata Bu Sulastri. Untuk membantu keluarga ini bertahan. Ruangan langsung dipenuhi bisikan. Aku bahkan melihat beberapa tamu mulai menatap Bu Ratna dengan cara yang berbeda. Karena selama ini, Bu Ratna selalu menceritakan bagaimana keluarganya membangun usaha dari nol. Bagaimana mereka berjuang sendiri.
Bagaimana mereka berhasil tanpa bantuan siapapun? Ternyata tidak. Ada nama ayahku di balik semua itu. Dan aku baru mengetahuinya hari ini. Kenapa saya tidak pernah tahu? Tanyaku pelan. Bu Sulastri menghela napas panjang. Karena ayahmu tidak pernah ingin dipuji. Katanya. Air mataku jatuh. Kalimat itu sangat mirip dengan ayahku. Sangat mirip. Beliau memang seperti itu. Selalu membantu tanpa banyak bicara. Selalu memberi tanpa mengharapkan balasan. Namun pertanyaan lain mulai muncul di kepalaku. Kalau ayahku pernah membantu keluarga Reno sebesar itu, lalu kenapa aku diperlakukan seperti orang yang tidak berharga? Kenapa Bu Ratna selalu merendahkanku? Kenapa beliau selalu membuatku merasa rendah? Dan seolah bisa membaca pikiranku, Bu Sulastri perlahan menoleh ke arah Bu Ratna. Lalu berkata, yang membuatku datang hari ini bukan karena masa lalu itu. Ruangan kembali sunyi. Melainkan karena ada sesuatu yang jauh lebih besar yang selama ini disembunyikan. Aku langsung menegang. Karena dari nada suaranya, bantuan ayahku ternyata bukan inti dari semua rahasia ini. Masih ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengejutkan, dan lebih berbahaya. Lalu Bu Sulastri mengeluarkan satu amplop terakhir dari dalam map. Amplop yang terlihat paling tua, paling usang. Dan saat melihat amplop itu, wajah Bu Ratna berubah semakin pucat. Aku sudah berjanji akan menyimpan ini, kata Bu Sulastri. Selama orang yang bersangkutan masih hidup. Beliau menatapku. Tapi sekarang dia sudah tidak ada. Aku menelan ludah. Karena entah kenapa, aku merasa amplop itu berisi sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupku. Dan aku tidak salah. Karena beberapa detik kemudian, Bu Sulastri menyebut satu nama. Nama yang membuat Reno langsung berdiri dari kursinya. Nama yang selama ini ternyata menjadi pusat dari semua kebohongan keluarga mereka. Nama yang membuat semua orang terdiam. Ruangan terasa semakin sempit. Udara terasa berat. Dan entah kenapa aku mulai sulit bernapas dengan tenang. Bukan karena takut. Melainkan karena aku bisa merasakan bahwa sesuatu yang sangat besar akan segera terungkap. Bu Sulastri masih memegang amplop tua itu. Tangannya terlihat tenang. Sementara hampir semua orang di ruangan justru terlihat gelisah. Terutama Bu Ratna. Beliau tidak lagi duduk dengan anggun seperti biasanya. Tidak lagi tersenyum. Tidak lagi terlihat percaya diri. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat wajah seorang perempuan yang sedang kehilangan kendali atas situasi. Bu Sulastri. Suara Bu Ratna terdengar pelan. Hentikan. Namun wanita tua itu menggeleng. Tidak. Jawabnya. Sudah terlalu lama. Ruangan kembali hening. Aku menoleh ke arah Reno. Dia juga terlihat tegang. Sangat tegang. Seolah ada sesuatu yang sebenarnya sudah diketahuinya, namun tidak pernah berani diungkapkan. Lalu Bu Sulastri membuka amplop tersebut. Perlahan. Sangat perlahan. Dari dalamnya keluar beberapa lembar surat. Dan satu foto lama. Begitu melihat foto itu, Reno langsung berdiri. Foto itu. Katanya pelan. Aku langsung menoleh. Karena wajahnya berubah drastis. Kamu kenal foto itu? Tanyaku. Namun Reno tidak langsung menjawab. Matanya terus tertuju pada foto tersebut. Dan itu membuatku semakin penasaran. Lalu Bu Sulastri akhirnya berbicara. Orang yang ada di foto ini, katanya, adalah orang yang selama ini tidak pernah disebut dalam keluarga kalian. Semua orang memperhatikan. Padahal tanpa dia. Lanjutnya, keluarga ini tidak akan pernah memiliki apa yang mereka miliki hari ini. Aku semakin bingung. Karena sejak tadi rahasia demi rahasia terus muncul. Namun belum ada satupun yang benar-benar menjelaskan semuanya. Lalu Bu Sulastri menyebut sebuah nama. Pak Hendra. Begitu nama itu keluar,
Aku melihat wajah Bu Ratna langsung kehilangan warna. Sedangkan Reno langsung menundukkan kepala. Aku mengernyit. Karena nama itu terasa asing bagiku. Sangat asing. Namun jelas tidak asing bagi keluarga ini. Siapa Pak Hendra? Tanyaku. Tidak ada yang menjawab. Sampai akhirnya Bu Sulastri sendiri yang menjelaskan. Dia adalah pemilik pertama perusahaan keluarga ini. Aku langsung terdiam. Apa? Bukankah selama ini keluarga Reno selalu mengatakan bahwa usaha mereka dibangun oleh ayah mertuaku? Bukankah itu cerita yang selalu mereka banggakan? Lalu siapa Pak Hendra? Dan kenapa namanya tidak pernah disebut? Bu Sulastri menatapku. Laras. Katanya pelan. Pak Hendra adalah sahabat ayahmu. Dadaku langsung berdebar. Karena lagi-lagi ayahku muncul dalam cerita ini. Dan sebelum meninggal. Lanjutnya, Pak Hendra menitipkan sesuatu. Aku mulai merasakan firasat yang aneh. Sangat aneh. Karena semakin lama semua rahasia ini terasa semakin dekat denganku. Padahal aku tidak pernah terlibat apapun. Apa yang dititipkan? Tanyaku. Bu Sulastri mengangkat salah satu surat. Dokumen kepemilikan. Ruangan langsung dipenuhi bisikan. Beberapa tamu mulai saling menatap. Sementara Bu Ratna terlihat semakin gelisah. Jangan, katanya. Namun Bu Sulastri tetap melanjutkan. Sebelum meninggal, Pak Hendra menyerahkan sebagian besar hak usahanya kepada seseorang yang dia percaya. Aku menelan ludah. Karena aku mulai memahami arah cerita ini. Dan aku tidak yakin aku siap mendengarnya. Orang itu bukan keluarga Reno. Suasana semakin sunyi. Bukan juga Bu Ratna. Tanganku mulai gemetar. Karena saat itu aku melihat Bu Ratna menutup matanya. Seolah sudah tahu apa yang akan dikatakan berikutnya. Lalu Bu Sulastri menatapku. Tepat ke mataku. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan terdiam. Orang itu adalah ayahmu. Aku langsung kehilangan kata-kata. Karena dalam hitungan detik, semua orang menoleh ke arahku. Semua. Termasuk para tamu yang sejak tadi menyaksikan semuanya. Mustahil. Bisik seseorang. Jadi selama ini. Bisik yang lain. Aku sendiri bahkan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Karena ayahku sudah meninggal. Dan selama hidupnya, beliau tidak pernah menceritakan apapun tentang hal ini. Tidak pernah. Namun ternyata, masih ada kenyataan yang lebih mengejutkan. Karena Bu Sulastri kembali membuka surat berikutnya. Lalu berkata, dan setelah ayah Laras meninggal. Beliau berhenti beberapa detik. Matanya beralih ke arah Bu Ratna. Dokumen itu menghilang. Ruangan langsung hening total. Tidak ada satupun suara. Karena semua orang mulai memahami arah tuduhan tersebut. Dan saat itulah untuk pertama kalinya. Aku melihat ketakutan yang sesungguhnya di wajah Bu Ratna. Dokumen yang hilang dan wajah-wajah yang mulai berubah. Aku tidak tahu mana yang lebih sulit kuterima saat itu. Fakta bahwa ayahku ternyata memiliki hubungan besar dengan berdirinya usaha keluarga Reno. Atau kenyataan bahwa ada dokumen penting yang tiba-tiba menghilang setelah beliau meninggal dunia. Yang jelas, sejak Bu Sulastri mengucapkan kalimat itu, suasana ruangan berubah total. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi obrolan santai. Tidak ada lagi suasana arisan. Yang tersisa hanyalah puluhan orang yang sedang menunggu kebenaran berikutnya. Dokumen itu menghilang. Kalimat itu terus terngiang di telingaku. Berulang kali. Dan setiap kali aku melihat wajah Bu Ratna, perasaanku semakin tidak tenang. Karena beliau tidak terlihat marah. Beliau tidak terlihat tersinggung. Beliau terlihat takut. Takut seperti seseorang yang menyimpan rahasia terlalu lama. Ini sudah keterlaluan. Kata Bu Ratna akhirnya. Berusaha mengembalikan kendali. Aku tidak akan membiarkan fitnah seperti ini. Namun suaranya tidak setegas biasanya.
Tidak setenang biasanya. Bahkan beberapa tamu tampaknya menyadari hal yang sama. Bu Sulastri tetap duduk dengan tenang. Lalu mengeluarkan satu lembar surat lagi. Kalau ini fitnah, katanya, maka surat ini juga fitnah. Beliau meletakkan surat itu di atas meja, tepat di tengah ruangan. Semua orang memperhatikan. Ayah mertuaku yang sejak tadi lebih banyak diam akhirnya berdiri, perlahan, lalu berjalan mendekati meja. Tangannya terlihat sedikit gemetar saat mengambil surat tersebut. Aku baru sadar. Sejak awal semua kejadian ini berlangsung, beliau hampir tidak pernah berbicara. Padahal ini menyangkut keluarganya, menyangkut masa lalunya, menyangkut istrinya, dan entah kenapa, diamnya terasa lebih mencurigakan daripada kemarahan Bu Ratna. Ayah mertuaku membaca surat itu cukup lama. Sangat lama. Sampai akhirnya wajahnya berubah. Aku tidak pernah melihat ekspresi seperti itu sebelumnya. Campuran antara terkejut, sedih, dan bersalah. Pak, panggil Reno. Namun ayahnya tidak langsung menjawab. Beliau masih memandangi surat itu. Lalu perlahan menutup matanya. Dan saat membuka kembali matanya, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Air mata. Air mata di mata seorang laki-laki yang selama ini selalu terlihat kuat. Ruangan langsung semakin sunyi. Surat ini asli, katanya pelan. Aku langsung menahan napas. Karena satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat seluruh keadaan berubah. Bu Ratna langsung berdiri. Kamu percaya begitu saja? Bentaknya. Namun ayah mertuaku tidak menoleh. Karena aku ada saat surat ini dibuat. Jawabnya. Ruangan langsung dipenuhi bisikan. Aku sendiri merasakan kakiku melemas. Karena berarti, beliau mengetahui semuanya. Atau setidaknya mengetahui sebagian dari semua rahasia ini. Pak! Suara Reno terdengar berat. Ayah tahu tentang ini. Ayahnya mengangguk pelan. Aku melihat wajah Reno langsung berubah. Karena selama ini dia mungkin percaya cerita yang sama seperti yang selalu diceritakan Bu Ratna. Bahwa keluarga mereka membangun segalanya sendiri. Bahwa tidak ada campur tangan siapapun. Bahwa semua keberhasilan itu murni hasil kerja keras mereka. Ternyata tidak. Dan kenyataan itu sedang terbuka di depan puluhan orang. Kenapa ayah diam selama ini? Tanya Reno. Ayah mertuaku menunduk. Karena pertanyaan itu ternyata lebih sulit dijawab daripada yang kami kira. Aku berutang. Katanya akhirnya. Ruangan kembali hening. Sangat besar. Beliau menatap foto ayahku yang masih berada di atas meja. Kalau bukan karena ayah laras. Suaranya mulai bergetar. Usaha keluarga ini sudah tutup sejak dulu. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena harta. Bukan karena bisnis. Tapi karena untuk pertama kalinya aku mendengar seseorang menghormati ayahku dengan tulus. Ayah yang selama ini hanya dikenal sebagai sopir sederhana. Ternyata pernah melakukan sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh anaknya sendiri. Namun saat suasana mulai berubah, Bu Ratna tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat semua orang kembali terdiam. Baik. Katanya, kalau memang mau membahas masa lalu, sekalian saja. Aku langsung menoleh. Karena nada suaranya berubah. Bukan lagi nada orang yang bertahan, melainkan nada orang yang mulai terpojok. Lalu beliau menatapku, tepat ke arahku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat kemarahan yang sangat besar di matanya. Kamu mau tahu kenapa aku tidak pernah menerima laras? Katanya kepada semua orang. Aku langsung membeku. Karena selama ini aku juga selalu bertanya hal yang sama. Kenapa? Apa sebenarnya alasan kebencian itu? Apakah hanya karena keluargaku miskin? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Dan saat Bu Ratna membuka mulut untuk menjawabnya, Bu Sulastri langsung berdiri.
Wajahnya berubah serius. Sangat serius. Lalu beliau berkata, "Kalau kamu berani mengatakan itu, Ratna." Beliau menatap Bu Ratna tanpa berkedip. "Maka aku juga akan membuka rahasia yang selama 30 tahun kamu sembunyikan." Untuk pertama kalinya, Bu Ratna langsung terdiam. Dan saat itulah aku sadar. Masih ada satu rahasia besar yang belum terungkap. Rahasia yang bahkan lebih penting daripada dokumen yang hilang. Rahasia yang menjadi alasan sebenarnya kenapa Bu Ratna membenciku sejak hari pertama. Alasan sebenarnya kenapa aku dibenci sejak hari pertama. Aku berdiri tanpa mampu berkata apa-apa. Sejak Bu Sulastri datang, hidupku seperti dibalik dalam hitungan jam. Satu demi satu rahasia mulai terbuka. Tentang ayahku. Tentang keluarga Reno. Tentang dokumen yang hilang. Dan sekarang, tentang alasan sebenarnya mengapa Bu Ratna membenciku. Ruangan benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani menyela. Bahkan para tamu yang tadinya hanya ingin menghadiri arisan kini duduk diam seperti sedang menyaksikan sidang besar keluarga. "Kalau kamu berani mengatakan itu, Ratna," kata Bu Sulastri sekali lagi, "aku juga akan membuka rahasia yang selama 30 tahun kamu sembunyikan." Bu Ratna langsung menatapnya. Tatapan yang penuh kemarahan. Namun di balik kemarahan itu, ada ketakutan. Aku bisa melihatnya dengan jelas. "Diam," kata Bu Ratna. Namun Bu Sulastri menggeleng. "Tidak," jawabnya tegas. Ayah mertuaku memejamkan mata. Seolah beliau sudah tahu rahasia apa yang akan dibicarakan. Sementara Reno mulai terlihat gelisah. "Ada apa sebenarnya?" tanyanya. Tidak ada yang langsung menjawab. Aku menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Dan semakin lama aku semakin yakin. Mereka semua tahu sesuatu yang tidak kuketahui. Lalu Bu Ratna menarik napas panjang. Sangat panjang. Kemudian beliau menatapku. Tatapan yang selama ini selalu penuh penghinaan. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu yang lain. Kesedihan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya. "Kamu ingin tahu kenapa aku tidak pernah menerima kamu?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya. Karena aku memang ingin tahu. Sangat ingin tahu. Selama bertahun-tahun aku bertanya-tanya. Apa salahku? Apa kekuranganku? Kenapa apapun yang kulakukan selalu salah di matanya? Dan akhirnya, aku akan mendapatkan jawabannya. "Kamu mirip seseorang," katanya pelan. Aku mengernyit. "Maksud ibu?" Air mata mulai muncul di sudut matanya. "Setiap kali aku melihat wajahmu." Suaranya mulai bergetar. "Aku melihat wajah ayahmu." Ruangan kembali hening. Aku tidak mengerti. Ayahku? Apa hubungannya? Bukankah ayahku justru pernah membantu keluarga mereka? Bukankah itu yang baru saja terungkap? Lalu kenapa? Bu Ratna menunduk. Karena jawaban berikutnya ternyata jauh lebih rumit. 30 tahun lalu, katanya, aku pernah mencintai seseorang. Aku langsung membeku. Semua orang juga terlihat terkejut. Bahkan Reno. Karena cerita ini jelas belum pernah didengar siapapun. Seseorang yang sangat aku cintai. Lanjutnya. Dan orang itu. Beliau berhenti. Menutup matanya. Adalah ayahmu. Ruangan langsung dipenuhi suara kaget. Aku sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Ayahku? Ayahku dan Bu Ratna? Bagaimana mungkin? Aku menoleh ke arah Bu Sulastri. Beliau hanya diam. Seolah membenarkan cerita itu. Tapi ayahmu memilih ibumu. Lanjut Bu Ratna. Air matanya mulai jatuh. Dan sejak hari itu, beliau tertawa kecil. Tawa yang terdengar pahit. Aku tidak pernah benar-benar bisa melupakan. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana.
Karena semua ini terdengar seperti cerita yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Dan tiba-tiba semuanya mulai masuk akal. Tatapan dinginnya, kebenciannya, cara beliau selalu merendahkanku. Karena setiap kali melihatku, beliau melihat putri dari perempuan yang dulu dipilih oleh pria yang dicintainya. Namun ternyata, itu bukan seluruh cerita. Karena Bu Sulastri langsung berdiri. Kalau cuma itu alasannya, katanya, Laras tidak akan diperlakukan seperti ini. Aku langsung menoleh. Karena dari nada suaranya, masih ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum diungkap. Dan wajah Bu Ratna langsung berubah. Untuk pertama kalinya malam itu, beliau terlihat panik. Jangan, katanya cepat. Namun Bu Sulastri mengabaikannya. Laras berhak tahu. Tanganku mulai gemetar. Karena entah kenapa, aku merasa rahasia berikutnya akan langsung menyangkut diriku. Secara pribadi. Laras, kata Bu Sulastri pelan. Yang membuat Bu Ratna membencimu bukan hanya karena ayahmu. Aku menahan napas. Lalu karena apa? Beliau menatapku beberapa detik. Kemudian mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan kembali terdiam. Karena ada sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu. Beliau mengangkat amplop tua yang sejak tadi disimpannya. Dan seseorang telah berusaha memastikan kamu tidak pernah mengetahuinya. Aku langsung menoleh ke arah Bu Ratna. Dan saat itulah, aku melihat wajah seseorang yang akhirnya sadar bahwa semua rahasianya akan terbongkar. Rahasia yang selama puluhan tahun berhasil disembunyikan. Rahasia yang ternyata berkaitan dengan warisan, janji lama, dan alasan sebenarnya kenapa aku dipermalukan sejak pertama kali masuk ke keluarga mereka. Sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Aku tidak berkedip. Tatapanku tertuju pada amplop tua yang sedang dipegang Bu Sulastri. Jantungku berdebar tidak menentu. Bukan karena aku mengharapkan harta. Bukan karena aku menginginkan warisan. Tapi karena sejak wanita itu datang, hidupku seperti membuka halaman demi halaman buku yang selama ini disembunyikan dari diriku. Dan sekarang, aku kembali menemukan halaman yang bahkan tidak pernah ku ketahui keberadaannya. Ada sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu. Kalimat Bu Sulastri terus terngiang di telingaku. Aku menatap beliau, lalu menatap Bu Ratna, kemudian menatap Reno. Namun tidak ada satupun wajah yang memberiku jawaban. Apa maksudnya? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar pelan, namun cukup jelas untuk memecah keheningan ruangan. Bu Sulastri menghela napas panjang, lalu membuka amplop yang sejak tadi digenggamnya erat. Dari dalam amplop itu keluar beberapa lembar dokumen, satu foto lama, dan sebuah surat yang tampak sudah sangat tua. Begitu melihat surat itu, ayah mertuaku langsung menundukkan kepala. Sementara Bu Ratna terlihat semakin gelisah. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Perempuan yang selama ini selalu terlihat kuat, selalu percaya diri, selalu merasa paling berkuasa. Kini duduk diam dengan wajah pucat. Laras, kata Bu Sulastri. Dulu ayahmu dan Pak Hendra membuat sebuah perjanjian. Aku langsung terdiam. Karena nama Pak Hendra kembali muncul. Nama yang sejak tadi terus menjadi bagian dari semua rahasia ini. Perjanjian apa? Tanyaku. Bu Sulastri menyerahkan surat itu kepada ayah mertuaku. Lebih baik kamu yang membacanya, katanya. Ayah mertuaku terlihat ragu. Sangat ragu. Namun akhirnya beliau menerima surat tersebut. Tangannya bergetar saat membuka lipatan kertas yang sudah mulai menguning itu. Lalu beliau mulai membaca. Semakin lama membaca, semakin berubah wajahnya. Dan ketika selesai, beliau memejamkan mata. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Sampai akhirnya Reno tidak tahan lagi. Ayah, katanya. Apa isinya? Ayahnya mengangkat kepala perlahan, lalu menatapku.
Tatapan yang penuh rasa bersalah. Dan entah kenapa, aku mulai takut mendengar jawabannya. Pak Hendra pernah berjanji. Katanya, kalau suatu hari usaha mereka berhasil. Beliau berhenti sejenak. Sebagian kepemilikan usaha itu akan diberikan kepada keluarga ayahmu. Ruangan langsung dipenuhi suara kaget. Beberapa tamu bahkan tidak bisa menyembunyikan ekspresi mereka. Aku sendiri hanya bisa terdiam. Karena ini sudah jauh melampaui apa yang kubayangkan. Aku tidak pernah tahu ayahku terlibat sedalam itu. Tidak pernah. Tapi ayah tidak pernah menagih janji itu. Lanjut ayah mertuaku. Karena dia memang tidak pernah membantu untuk mencari keuntungan. Air mataku langsung jatuh. Karena itu memang sangat mirip ayahku. Beliau selalu seperti itu. Menolong tanpa meminta balasan. Memberi tanpa menghitung. Dan justru karena itulah aku semakin merindukannya. Tapi setelah ayahmu meninggal, kata Bu Sulastri. Beliau menatap Bu Ratna. Surat ini menghilang. Ruangan kembali hening. Kali ini lebih hening daripada sebelumnya. Karena semua orang mulai memahami arah pembicaraan tersebut. Dan semua mata perlahan beralih kepada Bu Ratna. Aku tidak mencurinya. Kata Bu Ratna cepat. Namun tidak ada yang bertanya. Dan justru itulah yang membuat suasana semakin canggung. Aku tidak pernah mencurinya. Ulangnya lagi. Namun suaranya terdengar lebih seperti pembelaan daripada penjelasan. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang sedang kehilangan tempat untuk bersembunyi. Lalu kenapa surat itu baru muncul sekarang? Tanya Reno. Pertanyaan itu membuat semua orang kembali menoleh ke arah Bu Sulastri. Wanita tua itu menghela napas. Karena seseorang menitipkannya kepadaku. Jawabnya. Seseorang yang takut surat itu dihancurkan. Aku langsung menelan ludah. Karena sekarang semuanya terasa semakin rumit. Dan semakin dekat dengan inti masalah. Namun ternyata, masih ada bagian lain yang belum selesai. Karena Bu Sulastri mengeluarkan foto terakhir dari dalam amplop. Foto yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Begitu foto itu diletakkan di atas meja, Reno langsung berdiri. Aku pernah lihat foto ini. Katanya. Semua orang langsung menoleh. Kapan? Tanya Bu Sulastri. Reno terlihat ragu. Lalu menjawab pelan. Di brankas ibu. Ruangan langsung sunyi. Aku menoleh ke arah Bu Ratna. Wajahnya semakin pucat. Karena sekarang bukan hanya masa lalu yang mulai terbongkar. Melainkan juga sesuatu yang selama ini sengaja disimpan. Dan saat Bu Sulastri membalik foto tersebut, aku melihat tulisan tangan di bagian belakangnya. Tulisan yang membuat napasku tertahan. Karena di sana tertulis satu kalimat. Untuk Laras, saat waktunya tiba. Aku langsung membeku. Karena itu berarti, namaku sudah ada dalam semua rahasia ini sejak lama. Jauh sebelum aku menikah dengan Reno. Jauh sebelum aku mengenal keluarga mereka. Dan seseorang selama bertahun-tahun telah berusaha memastikan aku tidak pernah mengetahui kebenaran tersebut. Namaku sudah tertulis di sana jauh sebelum aku menikah dengan Reno. Aku menatap tulisan di belakang foto itu tanpa berkedip. Tanganku mulai gemetar. Pikiranku penuh pertanyaan. Dan tidak ada satupun jawaban yang masuk akal. Untuk Laras, saat waktunya tiba. Kalimat itu pendek. Sangat pendek. Namun cukup untuk membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Karena sekarang bukan hanya soal ayahku. Bukan hanya soal keluarga Reno. Bukan hanya soal surat yang hilang. Sekarang semuanya langsung mengarah kepadaku. Kok bisa ada namaku? Tanyaku pelan. Bu Sulastri menatapku. Matanya terlihat berkaca-kaca. Karena mungkin selama bertahun-tahun beliau menunggu saat ini. Menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan semuanya. Ayahmu pernah menitipkan sesuatu. Katanya. Aku langsung terdiam.
Karena setiap kali nama ayahku disebut malam itu, hatiku terasa semakin sesak. Aku sangat merindukannya. Dan semakin banyak rahasia yang terbuka. Semakin aku sadar bahwa ternyata aku tidak benar-benar mengenal seluruh hidup ayahku. Apa yang dititipkan? Tanyaku. Bu Sulastri mengeluarkan sebuah amplop kecil yang berbeda dari dokumen lainnya. Amplop itu tampak sangat tua. Sudut-sudutnya sudah mulai menguning. Namun masih tersimpan dengan rapi. Ayahmu menitipkan ini sebelum meninggal. Katanya. Air mataku langsung jatuh. Karena aku tidak pernah mendapatkan surat terakhir dari ayahku. Tidak pernah. Beliau meninggal cukup mendadak akibat serangan jantung. Dan semuanya terjadi begitu cepat. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan banyak hal kepadanya. Dengan tangan gemetar aku menerima amplop itu. Di sudutnya tertulis tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan ayahku. Saat melihatnya, aku langsung menangis. Karena seketika aku seperti melihat wajahnya lagi. Mendengar suaranya lagi. Merasa beliau masih dekat. Laras. Suara Reno terdengar pelan. Namun aku tidak mampu menjawab. Aku perlahan membuka amplop tersebut. Lalu menarik surat yang ada di dalamnya. Ruangan benar-benar sunyi. Tidak ada yang berbicara. Semua menunggu. Dan aku mulai membaca. Untuk anakku Laras. Kalimat pertama saja sudah membuat pandanganku kabur oleh air mata. Ayah tidak tahu kapan surat ini akan sampai ke tanganmu. Tapi jika kamu membacanya, berarti waktunya sudah tiba. Tanganku semakin gemetar. Aku melanjutkan membaca. Ayah tidak pernah menyesal membantu orang lain. Ayah juga tidak pernah menyesal memilih hidup sederhana. Tapi ada satu hal yang selalu membuat ayah khawatir. Aku menelan ludah. Karena semakin lama isi surat itu terasa semakin berat. Ayah khawatir suatu hari ada orang yang mencoba mengambil hakmu. Ruangan langsung hening. Aku mengangkat kepala perlahan. Semua orang terlihat sama terkejutnya. Termasuk Reno. Termasuk ayah mertuaku. Dan tentu saja, Bu Ratna. Aku kembali membaca. Jika itu terjadi, jangan membalas dengan kebencian. Jangan membalas dengan dendam. Hadapi dengan kebenaran. Air mataku terus mengalir. Karena itulah ayahku. Bahkan saat membicarakan sesuatu yang mungkin telah menyakitinya, beliau tetap mengajarkan kebaikan. Namun bagian berikutnya membuat seluruh tubuhku menegang. Karena untuk pertama kalinya, ayahku menulis nama seseorang secara langsung. Dan nama itu adalah Ratna. Aku langsung membeku. Ruangan juga langsung sunyi total. Karena tidak ada seorang pun yang menyangka nama itu akan muncul di dalam surat. Ayah tahu Ratna sedang terluka. Aku membaca kalimat itu dengan suara bergetar. Ayah tahu dia mungkin tidak akan pernah memaafkan pilihan yang ayah buat. Bu Ratna langsung menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat penyesalan yang sangat dalam di wajahnya. Namun surat itu belum selesai. Karena kalimat berikutnya membuat semua orang terdiam. Tapi ayah berharap dia tidak menghukum anakku karena kesalahan masa lalu yang bukan miliknya. Tangis Bu Ratna langsung pecah. Beliau menutup wajahnya sendiri. Tidak lagi mampu menahan perasaannya. Karena ternyata, bahkan puluhan tahun lalu, ayahku sudah mengetahui kemungkinan itu. Sudah mengetahui bahwa kebencian lama bisa berubah menjadi luka baru. Dan sayangnya, itulah yang terjadi. Namun saat aku mengira surat itu sudah mencapai bagian paling mengejutkan, aku menemukan satu paragraf terakhir. Paragraf yang membuat seluruh cerita berubah arah. Ada satu amanah yang kutitipkan kepada Pak Hendra. Amanah itu berkaitan dengan masa depan Laras. Aku berharap suatu hari dia menerima haknya. Aku langsung berhenti membaca. Karena di bawah paragraf itu terdapat nomor dokumen. Nomor yang sama persis dengan dokumen yang selama ini hilang.
Dan saat Bu Sulastri melihat nomor tersebut, beliau langsung menatap Bu Ratna. "Lihat," katanya pelan. "Ini alasan sebenarnya kenapa surat itu disembunyikan." Aku menoleh ke arah Bu Ratna. Dan untuk pertama kalinya, beliau tidak membantah, tidak menyangkal, tidak marah. Beliau hanya menangis. Karena akhirnya semua orang mengetahui satu kenyataan yang selama ini disembunyikannya. Bahwa kebenciannya kepadaku bukan hanya karena masa lalu. Bukan hanya karena ayahku. Bukan hanya karena rasa cemburu yang tidak pernah selesai. Tetapi juga karena beliau takut. Takut suatu hari aku mengetahui sesuatu yang memang menjadi hakku sejak awal. Dan saat itu juga, ayah mertuaku perlahan berdiri dari kursinya. Wajahnya terlihat sangat serius. Lalu beliau mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan kembali terdiam. "Aku tahu di mana dokumen aslinya." Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Karena kalimat itu berarti, rahasia terbesar keluarga ini akhirnya akan benar-benar terbongkar. Dokumen asli itu ternyata masih ada. Kalimat ayah mertuaku membuat seluruh ruangan membeku. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Bahkan suara pendingin ruangan yang sejak tadi samar terdengar kini terasa begitu jelas. Aku tahu di mana dokumen aslinya. Aku menatap beliau. Jantungku berdetak semakin cepat. Karena sejak awal semua rahasia malam itu selalu berujung pada satu hal. Dokumen yang hilang. Dokumen yang disebut-sebut sebagai amanah. Dokumen yang berkaitan dengan ayahku. Dan mungkin, dengan masa depanku. Reno langsung berdiri. "Ayah serius?" tanyanya. Ayahnya mengangguk pelan. Sangat serius. Bu Ratna langsung menundukkan kepala. Tidak mengatakan apapun. Dan diamnya kali ini terasa seperti pengakuan. "Ada di mana dokumennya?" tanya Reno lagi. Ayah mertuaku menghela napas panjang. Seolah selama bertahun-tahun beliau memikul beban yang sangat berat. "Di rumah ini." jawabnya. Ruangan langsung dipenuhi bisikan. Karena tidak ada yang menyangka. Selama ini semua orang mencari-cari, membicarakannya, mencurigainya. Padahal dokumen itu ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Masih berada di rumah yang sama. Aku perlahan duduk. Karena kepalaku mulai terasa penuh. Terlalu banyak hal yang terjadi. Terlalu banyak kenyataan yang terbongkar. Namun aku memaksa diriku tetap tenang. Karena aku ingin mendengar semuanya sampai selesai. "Ayah." Suara Reno terdengar berat. "Kenapa ayah diam selama ini?" Pertanyaan itu membuat ayah mertuaku memejamkan mata. Karena mungkin itu pertanyaan yang paling sulit dijawab malam itu. "Aku pengecut," katanya pelan. Ruangan langsung sunyi. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu surat itu ada. Aku tahu janji yang dibuat Ayah Laras dan Pak Hendra. Beliau menunduk. Tapi aku memilih diam. Air mata mulai menggenang di mataku. Karena aku bisa merasakan penyesalan yang keluar dari setiap kata yang diucapkannya. Aku terus berpikir semuanya akan baik-baik saja. Katanya. Aku berpikir rahasia itu akan ikut hilang bersama waktu. Tapi aku salah. Suara beliau mulai bergetar. Karena yang hilang bukan cuma dokumen. Beliau menoleh ke arahku. Kepercayaan. Air mataku jatuh lagi. Karena kalimat itu terasa sangat tepat. Selama bertahun-tahun aku berusaha menjadi bagian dari keluarga ini. Berusaha diterima. Berusaha dicintai. Namun yang kuterima justru penghinaan. Dan sekarang aku mulai memahami bahwa semua itu tidak pernah benar-benar tentang diriku. Aku hanya berada di tengah luka lama yang tidak pernah diselesaikan. Tiba-tiba Bu Ratna menangis semakin keras. Semua orang menoleh kepadanya. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, beliau terlihat benar-benar hancur. "Aku lelah," katanya sambil menangis. "Aku lelah menyembunyikan semuanya.
Ruangan kembali hening. Karena tidak ada seorang pun yang menyangka Bu Ratna akhirnya akan bicara seperti itu. Aku memang mengambil dokumen itu. Kalimat itu membuat beberapa tamu langsung terkejut. Aku sendiri memejamkan mata. Karena meskipun sudah menduganya, tetap saja mendengar pengakuan langsung terasa berbeda. Sangat berbeda. Aku takut. Katanya. Aku takut kehilangan semuanya. Air matanya terus mengalir. Aku takut suatu hari keluargaku kehilangan usaha yang sudah kami bangun. Aku takut orang-orang tahu kenyataan yang sebenarnya. Aku takut. Suaranya pecah. Aku takut tidak lagi menjadi orang yang paling dihormati. Tidak ada yang menyela, karena akhirnya semua orang melihat akar dari masalah ini. Bukan harta, bukan bisnis. Bukan dokumen, melainkan ketakutan. Ketakutan yang berubah menjadi keserakahan. Dan keserakahan yang berubah menjadi kebencian. Namun saat suasana mulai dipenuhi tangisan dan penyesalan, Bu Sulastri kembali berbicara. Ratna, katanya pelan, kamu masih belum mengatakan semuanya. Aku langsung menoleh. Karena nada suara Bu Sulastri berubah. Lebih serius. Dan itu membuatku sadar, masih ada sesuatu yang belum selesai. Padahal aku pikir semua rahasia sudah terbuka. Ternyata belum. Bu Ratna langsung memejamkan mata. Seolah tahu apa yang akan dibahas berikutnya. Aku tidak sanggup. Bisiknya, namun Bu Sulastri menggeleng. Kamu harus sanggup. Karena kali ini bukan soal dokumen, bukan soal warisan. Bukan soal bisnis, melainkan soal Reno. Aku langsung menoleh ke arah suamiku. Dan saat itulah aku melihat wajah Reno berubah. Karena sepertinya, dia sudah mengetahui sebagian dari rahasia tersebut. Namun tidak pernah berani mengatakannya. Apa maksudnya? Tanyaku. Tidak ada yang menjawab beberapa detik. Lalu Bu Sulastri perlahan berkata, sudah waktunya Laras tahu kenapa Reno sebenarnya menikah dengannya. Seluruh tubuhku langsung terasa dingin. Karena untuk pertama kalinya malam itu, aku mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani kupikirkan. Apakah Reno menikahiku karena cinta? Atau karena alasan lain yang selama ini disembunyikan? Aku mulai meragukan cinta yang selama ini kupertahankan. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan malam itu. Penghinaan yang kuterima di depan puluhan tamu. Atau kalimat terakhir yang baru saja diucapkan Bu Sulastri. Sudah waktunya Laras tahu kenapa Reno sebenarnya menikah dengannya. Kalimat itu langsung membuat seluruh pikiranku kacau. Aku perlahan menoleh ke arah Reno. Suamiku. Laki-laki yang selama ini kucintai. Laki-laki yang kubela bahkan saat keluarganya menyakitiku. Laki-laki yang tetap kupilih meski berkali-kali membuatku kecewa. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajahnya. Bukan kebingungan. Bukan keterkejutan. Melainkan ketakutan. Seolah dia tahu apa yang akan dikatakan berikutnya. Reno. Panggilku pelan. Dia tidak langsung menjawab. Matanya justru menunduk. Dan sikap itu membuat hatiku semakin tidak tenang. Mas. Aku memanggil lagi. Katakan sesuatu. Suasana menjadi sangat sunyi. Sampai akhirnya Reno menarik napas panjang. Laras. Suaranya terdengar berat. Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Kalimat itu justru membuat dadaku semakin sesak. Karena itu bukan jawaban. Itu terdengar seperti permintaan maaf. Dan orang biasanya meminta maaf ketika memang ada sesuatu yang salah. Apa yang disembunyikan? Tanyaku. Air mata mulai menggenang di mataku. Karena semakin lama, aku semakin takut mendengar jawabannya. Reno memejamkan mata. Lalu berkata pelan. Sebelum kita menikah. Aku langsung menahan napas. Aku sudah tahu tentang surat itu. Ruangan langsung hening. Aku menatapnya tanpa berkedip.
Karena pengakuan itu terasa seperti pukulan yang datang tanpa peringatan. Kamu tahu, bisikku. Dia mengangguk. Perlahan, ayah pernah menunjukkan salinannya. Aku langsung mundur satu langkah. Karena itu berarti, saat kami berpacaran, saat dia melamarku, saat dia mengucapkan janji pernikahan, dia sudah mengetahui sesuatu yang bahkan tidak pernah diberitahukan kepadaku. Lalu kenapa kamu nggak pernah bilang? Suaraku mulai bergetar. Reno terlihat semakin sulit menatapku. Aku takut. Jawabnya. Aku tertawa kecil. Namun bukan karena lucu. Karena kata takut malam itu seolah menjadi alasan semua orang. Bu Ratna takut. Ayah mertuaku takut. Dan sekarang Reno juga takut. Sementara aku yang menerima semua akibatnya. Tolong jawab aku. Kataku, kenapa kamu menikah denganku? Ruangan langsung sunyi. Semua orang menunggu. Dan aku bisa merasakan jantungku berdetak semakin cepat. Karena hidupku mungkin akan berubah setelah jawaban itu keluar. Reno menatapku. Untuk pertama kalinya malam itu. Matanya merah. Aku jatuh cinta sama kamu. Katanya. Air mataku langsung jatuh. Namun aku belum merasa lega. Karena dia belum selesai. Tapi, aku langsung memejamkan mata. Karena kata itu selalu menghancurkan segalanya. Tapi awalnya aku juga penasaran. Aku tidak bergerak. Penasaran karena ayah sering membicarakan keluargamu. Penasaran karena surat itu. Penasaran karena nama kamu ada di dalam dokumen yang selama bertahun-tahun dicari keluarga kami. Setiap kalimat yang keluar membuat hatiku semakin berat. Karena sekarang aku tahu, cinta memang ada. Namun bukan itu yang pertama kali membawanya mendekat kepadaku. Dan kenyataan itu terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan. Aku memang mendekat karena rasa penasaran. Katanya. Tapi aku bertahan karena aku mencintaimu. Air matanya jatuh. Aku bersumpah itu benar. Aku tidak langsung menjawab. Karena saat itu aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Aku tidak tahu harus memaafkan atau pergi. Dan tepat ketika suasana dipenuhi kesedihan, ayah mertuaku tiba-tiba berdiri. Wajahnya terlihat sangat serius. Lalu beliau mengeluarkan sebuah kunci kecil dari sakunya. Kunci yang terlihat sudah sangat tua. Sudah cukup. Katanya. Semua orang menoleh. Beliau mengangkat kunci itu. Laras berhak mengetahui semuanya malam ini. Kemudian beliau menatap Bu Ratna. Dan untuk pertama kalinya, nada suaranya terdengar tegas. Buka lemari itu. Bu Ratna langsung menangis. Karena di dalam lemari itulah, selama bertahun-tahun tersimpan sesuatu yang menjadi sumber seluruh kebohongan keluarga ini. Sesuatu yang akan mengubah posisi Laras di depan semua orang yang tadi menghina dan meremehkannya. Lemari yang selama ini dikunci rapat. Tidak ada seorang pun yang berbicara setelah ayah mertuaku mengangkat kunci tua itu. Semua mata tertuju kepadanya. Termasuk aku. Karena sejak malam itu dimulai, satu demi satu rahasia terbongkar. Namun dari cara beliau menggenggam kunci tersebut, aku tahu masih ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang selama ini sengaja disembunyikan. Buka lemari itu. Katanya kepada Bu Ratna. Suaranya tidak keras. Namun cukup tegas hingga membuat seluruh ruangan terdiam. Bu Ratna langsung menangis. Air matanya mengalir tanpa henti. Aku nggak sanggup. Bisiknya. Namun ayah mertuaku menggeleng. Kamu harus sanggup. Karena semua ini sudah terlalu jauh. Aku melihat beberapa tamu mulai saling berpandangan. Mereka jelas tidak menyangka acara arisan yang awalnya penuh kemewahan berubah menjadi pembongkaran rahasia keluarga. Reno berdiri di dekatku. Namun kami sama-sama diam. Karena saat ini tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain menunggu kebenaran.
Perlahan Bu Ratna berdiri. Langkahnya terlihat lemah. Berbeda sekali dengan sosok yang beberapa jam lalu berdiri percaya diri sambil mempermalukanku di depan semua orang. Beliau berjalan menuju sebuah lemari kayu besar yang berada di sudut ruang kerja. Aku pernah melihat lemari itu berkali-kali, namun tidak pernah sekalipun terbuka. Bu Ratna selalu menyimpannya terkunci, dan tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya. Tangannya gemetar saat menerima kunci dari ayah mertuaku. Kemudian, perlahan beliau memasukkan kunci itu ke lubang pengunci. Klik. Suara kecil itu terdengar sangat jelas dalam keheningan ruangan. Pintu lemari terbuka. Dan untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Sampai akhirnya ayah mertuaku melangkah mendekat. Beliau menarik sebuah kotak besi kecil dari dalam lemari. Kotak yang terlihat sudah sangat tua. Aku melihat Bu Sulastri menutup mata, seolah sudah mengetahui apa yang ada di dalamnya. Sementara Reno tampak semakin tegang. Kotak itu kemudian diletakkan di atas meja, tepat di tengah ruangan. Dan saat tutupnya dibuka, semua orang langsung terdiam. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen, surat-surat lama, foto-foto, beberapa sertifikat, dan sebuah map berwarna biru tua. Map yang langsung dikenali Bu Sulastri. Itu dia, katanya pelan. Ayah mertuaku mengangguk. Itu dokumen aslinya. Aku langsung merasakan napasku tertahan. Karena selama berjam-jam malam itu, semua orang membicarakan dokumen tersebut. Dan sekarang benda itu benar-benar ada di depan kami. Ayah mertuaku membuka map tersebut, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas resmi. Tangannya bergetar saat membacanya. Kemudian beliau menyerahkannya kepada Bu Sulastri. Wanita tua itu membaca dengan tenang, lalu mengangguk. Asli, katanya. Ruangan kembali dipenuhi bisikan. Aku tidak mengerti isi dokumen itu. Namun dari reaksi semua orang, aku tahu itu sangat penting. Laras, panggil Bu Sulastri. Aku menoleh. Kemari. Perlahan aku mendekat. Lalu beliau menyerahkan salah satu lembar dokumen kepadaku. Saat melihat nama yang tertulis di sana, aku langsung membeku. Karena nama ayahku tertulis jelas di bagian atas. Dan tepat di bawahnya, ada kalimat yang membuatku sulit mempercayai apa yang kulihat. Pemegang hak kepemilikan bersama. Aku membaca ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tetap sama. Artinya, selama ini ayahku memang memiliki hak atas usaha yang kemudian berkembang menjadi bisnis besar keluarga Reno. Dan hak itu tidak pernah dihapus. Tidak pernah dicabut. Tidak pernah dialihkan. Hanya disembunyikan. Air mataku perlahan jatuh. Bukan karena nilai dokumennya, tapi karena aku akhirnya memahami sesuatu. Ayahku tidak pernah dihormati sebagaimana mestinya. Pengorbanannya dihapus dari cerita. Namanya tidak pernah disebut. Jasanya dilupakan. Dan aku, anaknya, dipermalukan di depan banyak orang oleh keluarga yang pernah ditolongnya. Beberapa tamu mulai terlihat tidak nyaman, karena mereka akhirnya memahami siapa yang sebenarnya diperlakukan tidak adil selama ini. Lalu sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Salah satu wanita yang tadi ikut tertawa saat Bu Ratna mempermalukanku berdiri. Kemudian menatapku. Saya minta maaf, katanya pelan. Aku terkejut. Lalu satu persatu tamu lainnya mulai menundukkan kepala. Karena sekarang mereka sadar. Orang yang tadi mereka pandang rendah ternyata bukan seperti yang mereka kira. Namun kejutan terbesar malam itu belum selesai. Karena saat Bu Sulastri memeriksa dokumen terakhir, wajahnya tiba-tiba berubah. Beliau terlihat terkejut. Sangat terkejut. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu sejak beliau datang. Astaga! Bisiknya. Semua orang langsung menoleh. Ada apa? Tanya Reno. Bu Sulastri mengangkat satu lembar dokumen yang baru saja ditemukan.
Dokumen yang selama ini bahkan tidak diketahui keberadaannya. Lalu beliau menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan kembali terdiam. Laras, sebenarnya yang ditinggalkan ayahmu untukmu jauh lebih besar dari yang selama ini kita kira. Aku langsung membeku. Karena ternyata, dokumen yang baru ditemukan itu bukan hanya membuktikan hak ayahku, melainkan juga mengungkap amanah terakhir yang selama puluhan tahun belum pernah dijalankan. Amanah yang akan mengubah hidupku selamanya. Amanah terakhir yang tidak pernah sampai kepadaku. Aku menatap Bu Sulastri tanpa berkedip. Seluruh ruangan kembali sunyi. Padahal beberapa menit sebelumnya semua orang masih sibuk membicarakan dokumen yang membuktikan jasa ayahku. Namun sekarang, perhatian semua orang tertuju pada satu lembar kertas yang baru ditemukan di dalam kotak besi tua itu. Laras, kata Bu Sulastri sekali lagi. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Ayahmu ternyata meninggalkan amanah yang belum pernah dijalankan. Aku menelan ludah. Karena sejak malam itu dimulai, setiap kali nama ayahku disebut, selalu muncul kenyataan baru yang tidak pernah ku ketahui. Dan entah kenapa, aku merasa yang satu ini akan menjadi yang terbesar. Amanah apa? Tanyaku. Tanganku mulai gemetar. Bu Sulastri tidak langsung menjawab. Beliau menyerahkan dokumen itu kepada ayah mertuaku. Ayah mertuaku membaca beberapa baris. Lalu perlahan menutup matanya. Aku bisa melihat air mata mulai muncul di sudut matanya. Sementara Bu Ratna yang duduk di kursinya langsung menangis semakin keras. Karena jelas sekali, mereka berdua tahu isi dokumen tersebut. Dan mereka tahu betapa besar dampaknya jika semuanya terbongkar. Ayah! Suara Reno terdengar lirih. Apa isinya? Ayahnya menghela napas panjang. Lalu menatapku. Tatapan yang penuh rasa bersalah. Laras, katanya. Dulu ayahmu tidak pernah meminta imbalan apapun. Aku mengangguk pelan. Karena itu memang sangat sesuai dengan sifat ayahku. Beliau selalu membantu tanpa berharap balasan. Namun ayah mertuaku melanjutkan. Tapi Pak Hendra tetap ingin membalas jasanya. Aku mulai memperhatikan setiap kata. Karena kini semuanya terasa sangat penting. Sebelum meninggal, katanya, Pak Hendra membuat surat perjanjian tambahan. Ruangan kembali sunyi. Perjanjian itu menyatakan bahwa jika suatu hari usaha keluarga berkembang besar, beliau berhenti beberapa detik, maka sebagian keuntungan tahunan harus digunakan untuk membiayai pendidikan, usaha, dan masa depan Laras. Aku langsung terdiam. Benar-benar terdiam. Karena aku sama sekali tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Bukan karena nilainya. Bukan karena uangnya. Tapi karena seseorang yang bahkan bukan keluargaku ternyata memikirkan masa depanku sejak aku masih kecil. Dan aku baru mengetahuinya hari ini. Astaga! Bisik salah satu tamu. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Karena sekarang mereka mulai memahami mengapa dokumen itu begitu penting. Dan mengapa seseorang berusaha menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Aku menoleh ke arah Bu Ratna. Beliau terus menangis. Tidak lagi mencoba membela diri. Tidak lagi menyangkal. Karena semua orang kini sudah mengetahui kenyataannya. Aku takut. Katanya pelan. Suara itu hampir tidak terdengar. Aku takut kalau semuanya berubah. Air matanya terus jatuh. Aku takut kehilangan apa yang sudah kami bangun. Aku memandangnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihatnya sebagai musuh. Aku melihat seorang perempuan yang membiarkan ketakutannya menguasai hidupnya selama puluhan tahun. Sampai akhirnya ketakutan itu menghancurkan banyak hal. Menghancurkan hubungan. Menghancurkan kepercayaan, dan hampir menghancurkan keluarganya sendiri. Laras, panggil Bu Sulastri. Aku menoleh. Masih ada satu bagian terakhir.
Aku langsung menegang. Karena ternyata dokumen itu belum selesai. Beliau membalik halaman terakhir, lalu membacanya perlahan. Jika suatu hari Laras mengetahui semua ini, air mataku langsung jatuh. Karena kalimat itu jelas ditujukan kepadaku. Jangan biarkan harta membuatmu membenci siapapun. Aku langsung teringat ayahku. Karena hanya beliau yang bisa menulis kalimat seperti itu. Jika ada orang yang pernah menyakitimu, jangan balas dengan cara yang sama. Tangisku pecah. Karena bahkan setelah semua yang terjadi, ayahku masih mengajarkan kebaikan, masih mengajarkan pengampunan, masih mengajarkan hati yang bersih. Dan saat itulah aku sadar, warisan terbesar yang ditinggalkan ayahku bukan dokumen, bukan hak usaha, bukan keuntungan bisnis, melainkan nilai hidup yang selama ini beliau tanamkan kepadaku. Namun tepat ketika suasana dipenuhi tangisan, Reno tiba-tiba melangkah ke depanku. Matanya merah, wajahnya penuh penyesalan. Lalu untuk pertama kalinya malam itu, dia berlutut di hadapanku. Seluruh ruangan langsung terdiam, karena tidak ada yang menyangka Reno akan melakukan itu. Laras. Suaranya bergetar. Aku gagal melindungimu. Air matanya jatuh. Aku lihat semua yang ibu lakukan. Aku tahu kamu sering disakiti. Tapi aku memilih diam. Tangisku semakin deras. Karena itu adalah pengakuan yang selama ini ingin kudengar. Namun juga pengakuan yang datang sangat terlambat. Aku minta maaf. Katanya. Ruangan kembali sunyi. Dan saat aku menatap Reno, aku sadar bahwa keputusan terpenting dalam hidupku harus dibuat malam itu. Keputusan tentang masa depanku, tentang keluargaku, dan tentang apakah aku masih bisa mempertahankan pernikahan yang telah begitu banyak melukai hatiku. Akhirnya aku memilih harga diriku sendiri. Tidak ada suara di ruangan itu. Semua orang memandang ke arahku. Menunggu jawabanku. Menunggu keputusan yang akan mengakhiri semua rahasia, air mata, dan luka yang selama bertahun-tahun tersimpan. Reno masih berlutut di hadapanku. Matanya merah. Wajahnya penuh penyesalan. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat seorang laki-laki yang benar-benar menyadari kesalahannya. Aku minta maaf. Katanya sekali lagi. Suaranya bergetar. Aku tahu maaf nggak akan menghapus semuanya. Aku tahu aku terlambat. Tapi aku benar-benar menyesal. Air mata terus mengalir di wajahnya. Dan anehnya, aku tidak merasa marah lagi. Tidak. Yang kurasakan justru lelah. Sangat lelah. Karena selama bertahun-tahun aku terus berjuang sendirian. Berusaha diterima. Berusaha dicintai. Berusaha mempertahankan rumah tangga yang perlahan mengikis harga diriku sendiri. Dan malam ini, aku akhirnya mengerti satu hal. Mencintai seseorang tidak berarti harus terus membiarkan diri sendiri terluka. Aku menatap Reno. Lama. Lalu aku berkata pelan. Aku percaya kamu mencintaiku. Air matanya jatuh semakin deras. Tapi cinta saja nggak selalu cukup. Ruangan kembali sunyi. Karena semua orang tahu kalimat itu benar. Cinta tidak bisa menggantikan keberanian. Cinta tidak bisa menggantikan kejujuran. Dan cinta tidak bisa menggantikan perlindungan yang seharusnya diberikan seorang suami kepada istrinya. Aku bertahan selama ini karena aku mencintaimu. Kataku. Aku diam saat dihina karena aku mencintaimu. Aku menangis sendirian karena aku mencintaimu. Aku mencoba memahami semuanya karena aku mencintaimu. Suaraku mulai pecah. Tapi aku juga manusia, Mas. Tangisku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku juga punya batas. Reno menundukkan kepala. Karena untuk pertama kalinya, dia mendengar semua luka yang selama ini kusimpan sendiri. Dan tidak ada satu kata pun yang bisa membantahnya. Saat itulah Bu Ratna tiba-tiba berdiri.
Beliau berjalan mendekat, lalu melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Beliau berlutut di depanku. Aku langsung mundur satu langkah. Namun beliau menangis. Tangis yang begitu dalam. Tangis seorang perempuan yang akhirnya melihat akibat dari semua perbuatannya. Laras. Suaranya nyaris tidak terdengar. Maafkan saya. Air mataku kembali jatuh. Karena selama bertahun-tahun aku membayangkan momen ini. Membayangkan beliau mengakui kesalahannya. Membayangkan beliau meminta maaf. Namun saat itu benar-benar terjadi, rasanya tidak seperti kemenangan. Rasanya justru menyedihkan. Sangat menyedihkan. Karena semua ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Jika sejak awal ada kejujuran. Jika sejak awal ada keberanian. Jika sejak awal tidak ada kesombongan. Ayahmu orang baik. Kata Bu Ratna sambil menangis. Dan aku sudah memperlakukan anaknya dengan sangat buruk. Ruangan kembali dipenuhi isak tangis. Bahkan beberapa tamu yang sejak tadi hanya menjadi penonton mulai mengusap air mata mereka sendiri. Karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana kebencian yang dipelihara terlalu lama akhirnya menghancurkan banyak hal. Aku perlahan membantu Bu Ratna berdiri, lalu menggenggam tangannya. Untuk beberapa detik beliau menatapku. Dan aku melihat harapan di matanya. Harapan untuk dimaafkan. Harapan untuk memperbaiki semuanya. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Saya memaafkan ibu. Tangis Bu Ratna langsung pecah. Begitu juga Reno. Begitu juga beberapa orang lain di ruangan itu. Karena mungkin itulah kalimat yang paling sulit untuk diucapkan malam itu. Namun aku belum selesai. Saya memaafkan. Kataku lagi. Tapi saya tidak bisa berpura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Ruangan kembali hening. Karena memaafkan dan melupakan adalah dua hal yang berbeda. Dan aku tidak ingin berbohong kepada diriku sendiri. Aku sudah terlalu lama mengorbankan perasaanku demi orang lain. Malam itu aku membuat keputusan. Aku memilih pindah dari rumah yang selama ini kutempati bersama Reno. Bukan karena membenci. Bukan karena dendam. Melainkan karena aku membutuhkan waktu. Waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri. Waktu untuk menemukan kembali perempuan yang selama ini hilang karena terlalu sibuk berusaha menyenangkan semua orang. 6 bulan kemudian, hidupku berubah. Aku menggunakan sebagian hak yang akhirnya dikembalikan sesuai amanah ayahku untuk membuka pusat pelatihan usaha kecil bagi para ibu yang ingin mandiri. Aku memberi nama tempat itu sesuai nama kedua orang tuaku. Karena tanpa mereka, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Tempat itu berkembang dengan baik. Banyak perempuan terbantu. Banyak keluarga yang mulai memiliki penghasilan tambahan. Dan setiap kali melihat mereka tersenyum, aku merasa ayah dan ibuku pasti ikut bahagia. Bagaimana dengan Reno? Dia tidak pernah berhenti berusaha memperbaiki kesalahannya. Tidak pernah. Dia datang, meminta maaf, membantu kegiatanku, dan menunjukkan perubahan dengan tindakan, bukan sekadar kata-kata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia belajar berdiri pada kebenaran meskipun itu tidak mudah. Sedangkan Bu Ratna, beliau juga berubah. Sangat berubah. Tidak lagi hidup untuk gengsi. Tidak lagi sibuk mencari pengakuan orang lain. Beliau bahkan mulai aktif membantu kegiatan sosial di tempat usahaku. Mungkin itu caranya menebus kesalahan. Dan aku menghargai usaha itu. Setahun kemudian, aku berdiri di depan makam ayah dan ibuku, membawa bunga kesukaan mereka, lalu tersenyum sambil menahan air mata. Ayah, bisikku, amanahnya sudah sampai. Angin sore berhembus pelan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatiku terasa tenang, karena aku akhirnya mengerti. Warisan terbesar bukanlah uang. Bukan bisnis, bukan dokumen, melainkan harga diri, kebaikan hati,
dan keberanian untuk tetap menjadi orang baik meski pernah disakiti. Dan malam ketika aku dipermalukan di depan semua orang, ternyata bukan akhir hidupku, melainkan awal dari kehidupan yang jauh lebih baik.